Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke guys, hari ini di tanggal 11 di bulan Mei tahun 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada ya, apalagi kalau kalian berada di tempat keramaian. Karena di luar sana banyak sekali virus dan penyakit yang mengincar kesehatan kita guys. Oke, kita langsung melihat bagaimana keadaan dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap terlihat mengalami penurunan di 0,5% meskipun masih tipis ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1,3% ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan ya di 1,46%. BNB, XRP dan juga Cardano serta beberapa altcoin lain ini juga mengalami penurunan guys, dan rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% guys. Dan di sini cukup bagus ya kalau terlihat untuk pergerakan harga dari Cosmos dengan tokennya Atom ya, dimana dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 4% guys. Dan juga untuk Uniswap ya, ini juga mengalami kenaikan di 3,27%. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya. Untuk close candle-nya merah dan sempat terjadi beberapa kali spike kemarin menyusul adanya perilisan data untuk CPI ya, dimana hasilnya itu melebihi ekspektasi guys, dimana ekspektasinya itu ada di 5,1%, tapi ternyata untuk aktualnya ada di 4,9% guys untuk inflasi tahunan. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita akan sampaikan. Dan buat teman-teman semua yang sudah mengikuti saran dari kita ya untuk mengambil DCA di harga 27.000, kita ucapkan selamat ya karena sudah tereksekusi dengan bagus dan pasti sekarang sudah mendapatkan profit ya. Dan buat kalian yang mungkin ingin mengambil posisi lagi, bisa tunggu dulu guys di harga 27.000 lagi ya. Karena ada kemungkinan dengan pola yang terjadi seperti ini, maka ada tekanan jual lagi. Biasanya seperti itu guys untuk perilaku candlenya. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin agresif ya, bisa langsung masuk saja ke pasar ini karena ini juga bisa dibilang suatu support yang cukup kuat ya di 27.000 ini. Dan bisa kita lihat di sini ya, sudah 3 kali mengalami retest yang cukup besar di sini guys, dan masih bertahan ya. Dan kalau memang ini masih bertahan, kemudian akan lanjut naik. Tapi kalau ini tidak bertahan, yang kemudian akan jebol dan retest di area support 25.000 atau akan mencoba di 26.000 terlebih dahulu guys. Oke, nanti kita akan coba update lagi ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan berhubungan dengan inflasi ataupun data CPI, kita bisa lihat dari harian Finbold ya. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini harganya menembus di 28.000 ya karena data inflasi yang positif guys. Meskipun terjadi volatile yang cukup tinggi ya kalau kita lihat di pergerakan harga Bitcoin kemarin. Ini kemarin sempat naik cukup tinggi dan menyentuh di area MA20 untuk time frame daily-nya dan langsung turun lagi guys, langsung menyentuh di support 27.000 dan sekarang balik lagi ke harga semula guys. Dan ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya para investor pun juga masih menunggu pergerakan harga dari Bitcoin ini untuk kedepannya masih mau dibawa kemana, ini juga masih belum jelas guys. Jadi kita nantikan aja nanti seperti apa untuk kelanjutannya. Dan kita baca informasinya yang tadi yang berhubungan dengan inflasi ya. Jadi Bitcoin ini naik menjadi 28.153.000 dolar ya pada hari Rabu kemarin pada tanggal 10 Mei setelah laporan indeks harga konsumen atau IHK ya, atau yang biasa disebut CPI, menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat ini turun lebih dari yang diperkirakan ya pada bulan April kemarin guys. Koin kripto terbesar di dunia ini melonjak lebih dari 1,5% dari 27.690.000 dolar ya, dan menambahkan lebih dari 10 miliar US dollar ke nilai pasarnya hanya dalam beberapa menit ya, karena investor kripto menyambut baik fakta bahwa tekanan inflasi terus berkurang bulan lalu dan mendorong ekspektasi untuk jeda Federal Reserve dalam kampanye pengetatan kebijakannya guys. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja BLS, inflasi tahunan turun menjadi 4,9% pada bulan April dibandingkan dengan ekspektasi para ekonom sebesar 5% guys dari bulan ke bulan. Inflasi naik 0,4%, lebih tinggi daripada kenaikan 0,1% yang tercatat di bulan Maret kemarin. Inflasi inti yang mengabaikan biaya makanan dan energi naik 5,5% dari tahun ke tahun, sejalan dengan perkiraan guys.
Penurunan tingkat inflasi yang lebih besar dari yang diantisipasi ini terjadi ya hanya seminggu setelah Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga terbaru sebesar 25 basis poin. Bank Sentral Amerika Serikat telah secara konstan menaikkan suku bunga sejak Maret 2022 sebagai bagian dari kampanye pengetatan kebijakan yang paling agresif selama lebih dari 40 tahun, guys. Pertemuan kebijakan The Fed berikutnya adalah pada bulan Juni ya, yang berarti akan ada laporan inflasi IHK atau CPI untuk bulan depan sebelum The Fed mengumumkan langkah suku bunga berikutnya, guys. Namun banyak yang percaya bahwa ini mungkin merupakan kenaikan suku bunga terakhir untuk sementara waktu, terutama setelah data CPI atau IHK ini yang telah keluar hari kemarin, guys. Kemudian bagaimana prediksi untuk harga Bitcoin ke depannya, guys? Jadi lonjakan Bitcoin pada hari Rabu mengikuti periode hangat ya untuk mata uang kripto ini yang kehilangan beberapa keuntungan yang dilihatnya pada pertengahan April ketika melampaui angka di $30.000. Sementara beberapa orang percaya Bitcoin dapat berkembang ya dalam beberapa bulan mendatang dengan harapan adanya potensi kenaikan The Fed. Yang lain tidak terlalu optimis dengan prospek mata uang kripto ini. Pada tanggal 10 Mei, pedagang mata uang kripto pseudonym yang terkenal ya yaitu Alton Sherpa mengamati bahwa rata-rata pergerakan eksponensial untuk 4 jam mengelompok erat dan ada banyak level support dan resisten yang akan datang. Menurutnya hal ini mengindikasikan ya bahwa lingkungan trading saat ini masih cukup volatile, guys. Dan yang terakhir ya, komunitas dari CoinMarketCap yang prediksinya memiliki tingkat akurasi historis di 82% memperkirakan bahwa Bitcoin akan diperdagangkan dengan harga rata-rata di $24.753 pada 31 Mei. Menyiratkan potensi penurunan ya 12% dari harga saat ini, guys. Jadi kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa, guys. Apakah akan ada feud yang mengakibatkan harga Bitcoin ini turun lagi atau justru akan ada kabar yang menggembirakan ya yang tentu saja akan menjadi stimulus yang bagus ya untuk Bitcoin ini ke depannya. Oke, kita akan update lagi. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Blockwars, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini akan berfokus pada Inggris, guys. Karena di Amerika Serikat ini membuat Binance itu sangat sulit ya untuk melakukan bisnis ya atau mengembangkan bisnisnya, guys. Jadi pertarungan hukum yang sedang berlangsung ya antara Coinbase dan SEC membuat Binance mempertanyakan lingkungan regulasi di Amerika Serikat ini. Kepala Strategi Binance Patrick Hillman mengatakan bahwa lingkungan regulasi atau ketiadaan regulasi di Amerika Serikat telah membuatnya sangat sulit ya untuk melakukan bisnis. Hillman juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat membingungkan selama 6 bulan terakhir ini dan merujuk pada pertempuran hukum yang sedang berlangsung ya antara Coinbase dan SEC, guys. Dalam komentar yang dibuat pada pertemuan kripto dan Asia Digital Financial Times, Hillman mengatakan bahwa Binance akan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk diatur ya di Inggris setelah waktu yang sangat sulit di Amerika Serikat. Pada bulan Mei, Binance mempertimbangkan konsultasi kripto di Inggris setelah pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka ingin menjadi lokasi yang kompetitif ya untuk keuangan berkelanjutan. Binance mengatakan bahwa mereka mendukung perluasan investasi tertentu untuk menyertakan aset kripto. Seperti yang dicatat oleh Blockworks sebelumnya ya, pertukaran itu lebih setuju daripada perusahaan kripto lainnya dalam surat itu, dan ia bahkan setuju ya dengan peraturan NFT berbasis aktivitas yang tidak sepenuhnya dipatuhi oleh Andreessen Horowitz dalam suratnya, guys. Pengenalan praktik penerimaan peraturan formal di samping pengawasan pasar yang lebih besar dan regulasi secara umum akan membantu mengurangi aktor jahat, tulis CEO Binance Changpeng Zhao di Twitter. Pada tahun 2021 ya, anak perusahaan Binance yaitu Binance Markets Limited dilarang oleh otoritas perilaku keuangan Inggris setelah FCA mengatakan bahwa anak perusahaan tersebut tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas yang diatur. Namun pada awal Februari, CZ men-tweet bahwa dia senang melihat kemajuan yang dibuat dalam regulasi Inggris yang menurutnya progresif. Di Amerika Serikat, Binance digugat oleh CFTC pada bulan Maret dan regulator menuduh bahwa bursa tersebut ya berusaha menghindari regulasi di Amerika Serikat, guys. Selama bertahun-tahun Binance tahu ya bahwa mereka itu melanggar peraturan CFTC, bekerja secara aktif untuk menjaga agar uang tetap mengalir dan menghindari kepatuhan, kata ketua CFTC Rostin Behnam. Jadi ini bisa dibilang ya sebagai akibat ketidakjelasan sikap Amerika Serikat ya untuk regulasi kripto di Amerika Serikat. Bahkan Binance pun ya akhirnya agak skeptis untuk perkembangan bisnis kriptonya di Amerika Serikat dan akan mencoba di negara lain ya. Dan di sini adalah UK atau Inggris
Dan tidak menutup kemungkinan ya, hal ini akan men-trigger exchange-exchange yang lain untuk melakukan hal yang sama ya, seperti yang dilakukan oleh Binance ini guys. Kalau seandainya Amerika Serikat ini tidak segera mengambil langkah untuk segera meregulasi kripto ini ke depannya guys. Oke, kita akan nantikan nanti seperti apa update-nya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Dan masih berhubungan dengan Inggris ini ya, kita lansir dari harian Finbold, di mana Inggris atau UK untuk otoritas pajak ini akan diberikan wewenang ya untuk bisa menyita Bitcoin yang disimpan di bursa ya atau exchange. Nah, ini menarik juga ya. HM Revenue and Customs atau HMRC mengusulkan pengenalan peraturan baru ya yang akan memberikan wewenang untuk mengambil mata uang kripto dari perusahaan yang tidak membayar pajak kripto. Sebagai bagian dari persiapan ya untuk memodernisasi cara pengumpulan pajak di era digital, pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan usulan yang akan memberikan kemampuan ya kepada badan pajak untuk mengakses dompet online guys. Ini akan menjadi bagian dari strategi untuk memodernisasi cara pengumpulan pajak menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh outlet berita Inggris The Telegraph yang diterbitkan pada 7 Mei kemarin. Ketika orang menolak untuk membayar pajak dan berada di bawah otoritas pemulihan utang secara langsung, HRMC sudah memiliki kemampuan untuk menyita dana dari rekening bank. Namun organisasi ini sedang mempertimbangkan untuk memperluas kemampuan ini untuk memasukkan akun pembayaran online seperti PayPal. Dalam sebuah makalah konsultasi, HMRC mengangkat ya kemungkinan bahwa ini dapat mencakup wallet mata uang kripto perusahaan jika penggunaan mata uang virtual sebagai metode untuk melakukan pembayaran online semakin meluas. Kemungkinan untuk menghapus mata uang kripto dari wallet akan dilihat sebagai tindakan keras ya pada sektor yang telah dituduh memfasilitasi perilaku ilegal dan juga pencucian uang. Penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin yang tidak diatur ya oleh otoritas pusat manapun telah dipromosikan sebagai sebuah metode bagi individu untuk mendapatkan kembali kendali atas keuangan mereka di luar kendali pemerintah. Wallet mata uang kripto yang dikendalikan oleh orang-orang hanya dapat diakses oleh pemiliknya, tetapi wallet yang disimpan di bursa online terpusat seperti Coinbase, Binance, dan Kraken mungkin akan tunduk ya pada peraturan. Ketika mereka menemukan bukti tindakan ilegal, maka otoritas penegak hukum sekarang memiliki kemampuan untuk menyita mata uang kripto dari bursa-bursa ini ya dan menyimpannya sebagai barang bukti. Jika peraturan lebih lanjut diberlakukan seputar mata uang digital, mungkin saja wallet mata uang kripto dapat menjadi metode yang lebih populer untuk membayar barang dan jasa, kata dokumen konsultasi HMRC. Seorang juru bicara HMRC mengatakan ya, tanggapan terhadap konsultasi ini akan mendukung pemerintah dalam melakukan analisis dan keterlibatan tambahan pada proposal. Semua wewenang HMRC diimbangi dengan perlindungan yang akan meyakinkan para pembayar pajak bahwa wewenang tersebut dilaksanakan secara proporsional dan konsisten. Pernyataan terbaru yang dibuat oleh HMRC menunjukkan ya bahwa mata uang kripto akan dimasukkan ke dalam pengembalian pajak penilaian sendiri. Menurut perkiraan yang dibuat oleh para ahli keuangan, hal ini akan menghasilkan peningkatan tahunan dalam pajak keuntungan modal sebesar 10 juta pound sterling untuk keuntungan yang tidak diungkapkan saat ini guys. Jadi meskipun UK ya ini terbuka untuk kripto, tapi tentu saja bagi pemegang aset kripto ya harus membayar pajak dari aset mereka guys, ataupun dari perdagangan kripto mereka. Dan menurut saya ini sebenarnya tidak masalah ya kalau seandainya pajak ini tidak memberatkan bagi para pemegang asetnya guys. Tapi kalau tarif pajaknya ini sangat besar, tentu saja akan membuat pemegang aset juga merasa keberatan ya, dan akan merasa juga dirugikan. Kita lihat aja nanti seperti apa untuk perpajakan kripto di UK ini guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Wallstreet.guru, di mana di sini diinformasikan ya bahwa New York memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menerima stablecoin guys sebagai pembayaran jaminan. Nah, ini menarik ya. Jadi salah satu negara bagian di Amerika ini telah memperkenalkan undang-undang yang tidak diragukan lagi ya akan berdampak pada landscape aset digital, dan secara khusus New York telah memperkenalkan undang-undang yang akan menerima stablecoin sebagai bentuk pembayaran jaminan. Rancangan Undang-Undang Nomor 7024 akan mengubah hukum acara pidana saat ini untuk memasukkan kelas aset digital
Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan ya niatnya untuk tidak mengesahkan stablecoin yang dijaminkan dengan fiat sebagai bentuk jaminan di negara bagian tersebut. New York memperkenalkan rancangan undang-undang stablecoin. Stablecoin adalah salah satu penawaran aset digital paling populer ya yang dibuat oleh industri ini, dan selain itu, stabilitas yang diperoleh dari dukungan mata uang fiat memberikan potensi untuk integrasi yang lebih mudah. Sekarang undang-undang baru diatur untuk melakukan hal itu. New York telah memperkenalkan undang-undang baru yang akan menerima stablecoin sebagai bentuk pembayaran jaminan. Selain itu, rancangan undang-undang tersebut akan mengubah bentuk pembayaran jaminan yang sudah ada yang meliputi uang tunai, kartu kredit, dan berbagai obligasi untuk memasukkan kelas aset digital. Secara khusus ya, undang-undang baru ini mencatat bahwa stablecoin yang dijaminkan dengan fiat diperkenalkan sebagai pembayaran yang dapat diterima ya di bawah prosedur kriminal yang telah diubah, dan selanjutnya penerimaan rancangan undang-undang tersebut dapat membuka pintu untuk berbagai implementasi stablecoin di negara bagian dan seterusnya guys. Perkembangan ini terjadi ya setelah Jaksa Agung New York Leticia James mengusulkan peraturan mata uang kripto yang baru guys. Dan selain itu, James juga mengumumkan undang-undang penting untuk memperketat peraturan di sektor aset digital di negara bagian tersebut. Sebaliknya, rancangan undang-undang stablecoin tampaknya merupakan langkah ke arah yang benar. Di tengah ketidakpastian regulasi industri di Amerika Serikat, perkembangan seperti ini tetap penting. Namun demikian, perdebatan mengenai sektor aset digital di negara ini akan terus menjadi penting ya, terutama saat pemilihan politik tiba di tahun mendatang guys. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa, dan menurut saya ini perkembangan yang cukup bagus ya, yang artinya stablecoin ini sudah diakui ya di Amerika, khususnya di New York ini guys, dan ini menjadi pertanda yang bagus ya bahwa adopsi kripto ini sudah mulai diterima di Amerika guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, dan ini untuk pecinta Baby Dogecoin, dan informasinya cukup menarik guys, seperti yang dilansir dari harian Crypto Globe. Di sini diinformasikan bahwa token Baby Doge ini akan mengusulkan ya pembakaran atau burning bersejarah guys sebanyak 100 kuadriliun token. Wah, ini banyak banget ya. Jadi tim di balik mata uang kripto yang terinspirasi dari meme Baby Doge dalam upaya ambisius untuk meningkatkan keamanan project mengusulkan pembakaran atau burning token ya hingga 100 kuadriliun token Baby Doge yang tidak aktif di jaringan Ethereum sejak project ini diluncurkan guys. Proposal tersebut mencakup pengurangan pajak yang drastis untuk transaksi mata uang kripto yang terinspirasi dari meme tersebut ya di Ethereum menjadi 0. Dan saat ini sedang dalam proses pemungutan suara ya oleh komunitas mata uang kripto, dan proposal ini muncul setelah adanya respon positif dari komunitas dalam jajak pendapat di Twitter baru-baru ini guys. Meskipun hasil jajak pendapat menunjukkan persetujuan yang luas ya untuk proposal tersebut, tim telah menggarisbawahi perlunya proposal formal untuk menjamin kepatuhan terhadap semua protokol yang diperlukan. Pembakaran 100 kuadriliun token dimaksudkan untuk memperkuat kerangka kerja keamanan proyek dan mencegah potensi penyalahgunaan oleh aktor jahat. Token yang akan dibakar memiliki nilai pasar yang substansial saat ini, yaitu sekitar 209 juta dolar guys. Namun penting ya untuk diklarifikasi bahwa token yang ditargetkan untuk pembakaran ini, meskipun mewakili sebagian besar dari total pasokan aset, bukanlah bagian dari pasokan yang beredar. Tim mengantisipasi untuk menyimpan beberapa token Baby Doge di jaringan Ethereum untuk memfasilitasi investor dalam menjembatani aset antara jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain. Jika komunitas menyetujui proposal tersebut dan melanjutkan pembakaran token 100 kuadriliun, maka sekitar 85 kuadriliun Baby Doge akan tetap berada di Ethereum untuk tujuan penghubung ya. Jadi jika proposal tersebut disetujui guys, maka pajak transaksi token di Ethereum akan turun ya menjadi 0 dalam waktu 24 jam. Tetapi pembakaran token hanya akan terjadi pada tanggal 1 Juni nanti guys. Seperti yang dilaporkan ya oleh Crypto Globe, Baby Doge ini terdaftar di bursa mata uang kripto utama KuCoin awal tahun ini setelah mengalami lonjakan harga ya lebih dari 250%, dan KuCoin adalah platform perdagangan mata uang kripto global terkemuka dengan volume perdagangan di 24 jam lebih ya dari 800 juta dolar yang mendukung lebih dari 700 aset digital di berbagai pasangan perdagangan. Token Baby Doge perlu dicatat ya diluncurkan di atas jaringan Binance Smart Chain, sementara token Shiba dan meme coin lainnya diluncurkan di atas Ethereum. Seperti yang dilaporkan ya Crypto Globe, jumlah alamat wallet yang menyimpan Baby Doge pernah melampaui jumlah alamat wallet yang menyimpan Shiba Inu. Mata uang kripto yang terinspirasi dari meme ini dikembangkan sebagai token hyperdeflasi yang ingin menjadi versi perbaikan dari Dogecoin.
sembari memperjuangkan misinya untuk menyelamatkan anjing guys. Setiap transaksi Baby Dogs akan dikenakan pajak sebesar 10%, 5% diantaranya didistribusikan kepada pemegang token dan 5% diantaranya dialokasikan ke pool liquidity. Project ini telah membakar lebih banyak token ya dari waktu ke waktu dalam upaya untuk mengurangi pasokan yang beredar guys. Jadi informasi ini tentu saja bagus banget guys untuk Baby Dogs ya. Artinya meskipun ya burning ini tidak mengurangi pasokan yang beredar sekarang, tapi setidaknya ini akan mengurangi juga lah ya jumlah Baby Dogs secara tidak langsung guys. Dan tentu saja kita akan tunggu nanti efeknya seperti apa ya dari pembakaran 100 kuadriliun untuk token Baby Dogs ini. Apakah akan berefek terhadap harga Baby Dogs atau akan biasa-biasa aja guys. Nanti kita akan update, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.